Diawali dengan berlatar di tahun 1945 saat Perang Dunia Kedua, Hitler memerintahkan semua orang termasuk pria, wanita, dan juga anak-anak Jerman untuk ikut berperang, dan saat itu kualitas tank milik Amerika kalah canggih dengan tank milik Jerman. Di tengah medan perang, tank berjenis Sherman yang dinamai Fury sedang berduka karena 5 dari krunya yang tersisa 4 orang dan 1 orang sudah meninggal. Mereka berempat selamat dan kembali ke markas. Mereka ini punya julukan perang masing-masing, di mana si Boci dijuluki Bible, Trini, si Gordo, Grady, si One As, Don, si War Daddy, dan teman satu timnya yang sudah tewas bernama Ray. Seluruh anggota peloton 3 sudah tewas dan hanya tersisa mereka berempat bersama tank kesayangan mereka, yaitu Fury. Meskipun War Daddy terlihat tegar atas kematian krunya, tapi sebenarnya dia menyimpan rasa sedih dan sakit itu sendirian. Grab his arm. There you go. Red's got us all a little sad right now. We got a job to do. Kemudian tak lama datanglah seorang pria bernama Norman yang diminta menggantikan posisi Ray. Namun masalahnya si Norman ini tentara bau kencur, nggak pernah masuk ke dalam medan perang, nggak tahu megang senjata, nggak pernah bunuh orang, baru masuk tentara 2 bulan yang lalu, dan itu juga menjadi seorang juru ketik. Norman diminta oleh One As untuk membersihkan tank yang ternyata masih ada sobekan kulit wajah Ray di dalamnya. Setelah itu, beberapa pasukan termasuk War Daddy dan krunya diberikan misi untuk bertemu dengan Copy Baker dan selanjutnya menguasai salah satu kota di Jerman. You start shaving. No. Hey! Don't fuck yourself, War Daddy! Coffee's too high. War Daddy meminta si Norman belajar menembak dan bersiaga untuk menembak siapapun yang mencurigakan, termasuk warga sipil yang sedang melewati mereka, sampai akhirnya Norman melihat seorang anak kecil dengan senjata, tapi si Norman diam saja dan akhirnya You chopped him off! Sergeant! satu tank hancur beserta seluruh krunya. Lalu sampailah mereka di Copy Baker dan War Daddy bertemu dengan Kapten Wegener. Wegener meminta War Daddy untuk menyelamatkan peleton yang terjebak di sebuah lapangan. Banyak tentara Amerika mati karena serangan senjata anti-tank milik Jerman. Hanya 4 tank dan juga beberapa pasukan yang berangkat. Kemudian mereka sampai tempat peperangan dengan strategi tank berjajar dan tentara lainnya berjalan di belakang tank. 5 Gru Fury ini punya job desk masing-masing, di mana si Gordo bagian supir, One As bagian masukkan peluru meriam, Bible penembak meriam, Norman bagian senapan mesin, dan War Daddy pemimpin sekaligus mengatur strategi, dan peperangan pun dimulai. On my line, guys, on my line. Ceasefire, target destroyed. Just a ricochet. We're open. What? Right stick. Fire! Okay, hold here. Norman diminta menembak pasukan Nazi yang tergeletak untuk memastikan mereka benar-benar sudah mati, tapi si Norman gak sanggup untuk melakukan itu. Anti-tank sudah hancur dan sekarang mereka menghabisi tentara-tentara Nazi yang tersisa. Area lapangan yang sudah dikuasai dan ada 1 orang Nazi yang masih hidup, lalu War Daddy pun memaksa Norman untuk bisa membunuhnya. Sergeant, call your dogs off. On a Canadian. It's not right. Not right.
Membunuh atau dibunuh, nggak ada pilihan lain selain membunuh di medan peperangan. Dan di saat inilah batin mereka berdua bergejolak, di mana Norman sudah mulai sadar bahwa kesucian hati, kereligiusan, dan ketakutan tidak akan menyelamatkannya. Di lain sisi, War Daddy menahan tangisannya karena rasa kemanusiaannya terguncang setelah memaksa si Norman membunuh Nazi. Dan ternyata Gru Fury ini satu-satunya kru yang dari dulu selalu bersama, dan itu semua karena ketangguhan dan juga kepedulian seorang War Daddy. Terlihat banyak warga Jerman yang digantung oleh tentara sendiri, dan diantaranya adalah anak-anak kecil karena tidak mau ikut berperang. Dan ini semua perbuatan dari tentara SS. From the south. Over now. Split up here. 1-4. Mereka pun akhirnya sampai di kota dan berpencar, dan di sana banyak tentara-tentara Nazi yang bersembunyi. Norman akhirnya sudah memberanikan diri untuk menembaki lawan-lawannya. Tentara Nazi yang tersisa menyerah, dan banyak anak-anak kecil di antaranya. Ada juga salah satu pemimpin yang menjadi dalang banyaknya anak kecil yang digantung tadi, hingga akhirnya ia menjadi korban dari War Daddy. Mereka pun kemudian dipanggil kapten untuk diberikan misi selanjutnya. Misi selanjutnya adalah untuk mempertahankan persimpangan di bagian barat karena akan banyak tentara Jerman yang melewatinya dan akan membahayakan banyak tentara Amerika. Mereka juga tidak mengetahui jumlah pasti tentara Jerman yang akan melintasi persimpangan tersebut. Ketika mereka bersiap untuk berangkat, pesawat Jerman membombardir kota tersebut hingga hancur. War Daddy mengatakan kepada Norman jika dia sudah membunuh Jerman di Afrika, lalu Perancis, Belgia, dan sekarang di Jerman. Ia juga mengatakan jika perang akan berakhir, tapi sebelum itu akan banyak orang yang mati. Lalu ketika 4 tank ini sedang menuju persimpangan, tiba-tiba serangan tersebut bukan dari senjata anti-tank, melainkan dari Tiger, jenis tank paling canggih milik Jerman. Dan saat itu tank yang lain meminta mereka kabur dari sana dan langsung ke persimpangan, tapi War Daddy ingin agar tank Tiger dihancurkan terlebih dahulu. 3 tank Sherman melawan 1 tank Tiger yang super kuat dan juga super canggih. Ditembak berkali-kali, tank Tiger ini nggak hancur-hancur sampai akhirnya tank milik Jim dan juga Davis yang hancur, dan sekarang hanya tersisa Fury seorang diri. War Daddy meminta Gordo segera memutar ke belakang Tiger dan menembak bagian bokongnya. Gordo, get around, put us on his backside. We get behind him, we can shoot him. Goddamn fuck! On the line! Shit! Fuck! Quick! Now! The thing's speaking! Mereka pun akhirnya berhasil mengalahkan Tiger, tapi radio mereka rusak dan mereka harus tetap menjalankan misi menjaga persimpangan. Ya, hanya mereka berlima. Tepat ketika mereka sampai di persimpangan, tiba-tiba roda Fury terkena sebuah ranjau. How bad is it? Norman dan Von Asch pun diminta War Daddy untuk mengecek gudang di sana apakah ada tentara Jerman atau tidak. Dan ternyata gudang itu aman, dan di sini Von Asch meminta maaf kepada Norman atas perbuatannya karena suka membulinya selama ini. It's okay. Selagi roda dibetulkan, War Daddy meminta Norman berjaga di atas pepohonan bukit seberang untuk memantau keadaan. Gak lama kemudian terdengarlah sayup-sayup suara dari kejauhan. Good evening, Norman. Why change your pose? So
Sekitar 200 sampai dengan 300 tentara batalion SS berjalan ke arah mereka. Meskipun tidak ada tank, tapi SS adalah militer besar dan berbahaya milik Jerman. Mereka berempat ingin kabur karena tahu tidak akan bisa menang, tapi tidak buat War Daddy karena selama ini dia tidak pernah lari dari musuh. War Daddy ingin menjaga Fury dan menyelesaikan misi menjaga persimpangan itu, dan Norman memutuskan untuk tetap tinggal bersamanya. Begitu pula dengan Bible, lalu Gordo dan juga One Us, dan strategi terakhir mereka pun dimulai. Gives one of the dead crowd. Fury dikamuflasekan seolah-olah sudah menjadi bangkai, dan sebelum pertempuran akhir mereka berlima memutuskan untuk mabuk, termasuk Bible dan juga Norman. Kata Bible, perang ini pantas untuk dirayakan, dan Norman sekarang mendapatkan julukan perangnya yaitu mesin. Sampai akhirnya tentara SS pun sudah sampai di persimpangan. Suckers, come on in. Schneller! Macht auf! The most. Ja! Bible, stay on him. 50. Saat itu peluru senapan mesin habis dan harus mengambil cadangannya di luar tank. War Daddy melemparkan sebuah granat asap untuk mengcover mereka dari serangan musuh. Bible di sini mencoba mengobati luka tembak War Daddy, dan tentara SS mengambil sisa stok senjata penghancur tank, dan inilah yang terjadi berikutnya. One Us tewas dan amunisi senapan mesin di dalam tank juga sudah habis, dan mereka berempat kini dalam keadaan yang terdesak. Karena tertembak granat, Gordo jatuh ke dalam tank, lalu Norman pun turun menyelamatkan Bible yang mengambil senjata milik SS, dan ketika Bible akan melemparkan granat, tiba-tiba Bible tewas dan War Daddy terkena tembakan sniper SS yang lagi ngepron di kejauhan. Saat War Daddy sudah sekarat, dia meminta maaf kepada Norman karena tidak bisa bertahan lebih lama lagi, di mana tentara SS sudah mengepung Fury, dan sekarang Norman sangat ketakutan. War Daddy tidak ingin Norman menyerah, dan dia meminta Norman untuk kabur melalui lubang palka di bawah tank. Bantuan tentara SS lainnya pun datang, dan seorang tentara muda menyadari keberadaan Norman, tapi anehnya dia membiarkan Norman untuk hidup. Hari pun sudah pagi, keadaan sudah aman, dan Norman yang terbangun dari tidurnya langsung menghampiri sersan War Daddy dan menutupi mayatnya. Ya, Norman terselamatkan dan dia terlihat sangat linglung. Seorang tim medis mengatakan jika Norman adalah seorang pahlawan, namun terlihatlah ekspresi kekecewaan dari Norman terhadap dirinya sendiri yang tidak bisa bertempur sampai dengan titik darah penghabisan. Tamat.